akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Dari Ukraina, saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Shalom sahabat KP yang berharga di mata Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke negara yang sedang konflik, yaitu Ukraina dan Rusia. Beliau akan menemui presiden, baik itu dari negara Ukraina, Bapak Volodymyr Zelensky, dan juga Rusia, Bapak Vladimir Putin. Beliau didampingi oleh 39 pas pampres yang terlatih, ya. Ada 19 yang bersama dengan Bapak Presiden, dekat dengan beliau. Ada 10 sebagai tim penyelamatan, ada 10 lagi tim yang menunggu di negara yang dituju. Jadi bagi sahabat yang mempertanyakan apakah ini aman, apakah ini baik, ya, apakah cukup pengawal presiden, saya pikir cukup, ya, dan kunjungan ini akan berlangsung dengan aman. Hal ini sesuai dengan pernyataan hambanya Evangelis Dautoni yang punya pengalaman di lapangan menjadi pengawal presiden. Pak Daud, ini presiden kita sedang di Rusia dan Ukraina nih, Pak. Kalau presiden kita Jokowi, Thomas, ya, aman-aman aja. Karena sama Rusia dia happy, sama Ukraina juga happy. Namanya apa? Semua damai itu indah. Itulah hebatnya. Jadi Rusia juga melindungi, Ukraina melindungi. Aman udah. Hebatnya presiden kita ya, Pak. Iya, santai aja. Sahabat KP, kita patut bangga dan bersyukur punya presiden seperti Bapak Jokowi Dodo. Ya, pergi ke dua negara tersebut membawa misi damai. Beliau menyerukan untuk menghentikan perang. Sudahlah, dua negara ini nggak usah perang lagi, karena sekutunya pun sudah mulai terjadi gesekan, ya. Beliau mengunjungi ini atas dasar ketulusan, ya. Kita kenal Bapak Presiden Joko Widodo adalah orang yang cinta damai, tidak suka keributan, kekerasan, ya. Ini terlihat waktu dia menang jadi presiden. Oposisi dirangkul masuk dalam pemerintahan. Satu di antaranya adalah Bapak Prabowo. Dan hal tersebut prinsipnya sama untuk damai. Dia ingin terapkan juga kepada negara yang sedang konflik. Semoga berhasil. Beliau sudah menghadiri KTT G7 dan ada KTT G20 yang akan diselenggarakan di Pulau Bali tahun ini, sahabat, November. Dan ini penuh dengan tantangan. Beliau adalah ketua. Kita sebagai rakyat yang cinta kepada pemimpin, support, doakan, motivasi supaya bersemangat. Beliau itu ya luar biasa sekali. Saya lihat kinerja perjuangan sehebat ini masih ada aja orang memandang dengan sebelah mata.
tapi tidak menggunakan hati. Salut saya dengan Bapak Presiden Jokowi, masih memikirkan perdamaian. Kenapa itu harus dilakukan? Kenapa harus ada perdamaian, kedamaian? Karena kalau tidak bisa memicu perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga terjadi, emang dampaknya hanya 2 negara? 3 negara, banyak negara. Sekarang aja sudah terasa dampak dari konflik ini. Ya, jadi selain membawa damai, tujuan Bapak Presiden juga mengunjungi kedua negara ini supaya berakhir konfliknya, tidak lagi perang, adalah menyelamatkan situasi kondisi dunia. Dunia sedang mengalami krisis pangan. Dunia sedang mengalami krisis energi. Kalau perang tidak dihentikan, krisis akan semakin meningkat. Hambanya Evangelis Tony sudah tegaskan berkali-kali. Apakah kita tidak dengar? Saya sudah mendengar berkali-kali dan saya melihat fakta. Beliau selalu mengingatkan akan terjadi inflasi besar-besaran. Dan baru-baru ini beliau mengatakan akan ada stagflasi, ekonomi berhenti. Karena kenapa? Barang-barang pada naik. Kebutuhan pokok, kebutuhan yang lain juga naik. Jadi orang mikir untuk belanja. Orang pasti akan mengutamakan kebutuhan pokok atau pangan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, boro-boro orang beli elektronik dan lain sebagainya. Untuk makan aja kadang-kadang berjuang. Sahabat harus banyak menabung. Sahabat harus banyak mengirit. Ya, belilah sesuatu yang penting. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Karena keinginan kita tidak terbendung. Ya, pasti ingin yang enak-enak, yang mahal-mahal. Padahal tidak sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya uang itu dihambur-hamburkan. Dan terakhir, mari kita doakan kunjungan Bapak Presiden Jokowi Dodo ini berhasil. Bisa membuka hati dan pikiran kedua negara ini, khususnya pemimpin negara ini, Bapak Zelensky dan Bapak Putin. Ya, melihat kepentingan orang banyak, bukan ego atau emosi. Karena kalau ego dan emosi diutamakan, tidak akan habis-habis. Ya, peperangan ini tidak akan berakhir. Karena akan selalu melakukan kejahatan. Pasti akan lebih banyak korban. Khusus buat sahabat yang sering mengkaitkan hal ini dengan politik, yang sering mencibir pemimpin sendiri, udahlah berhenti. Berhenti menghubungkan hal ini dengan politik. Ini murni ketulusan beliau untuk mendamaikan dunia, untuk menyelamatkan dunia dari krisis yang melanda. Agar krisis tidak semakin buruk, karena kalau buruk kita juga yang mengalami imbasnya. Mungkin sahabat karena berduit tidak terlalu tergoncang, tapi rakyat kecil menangis mereka. Mau beli beras aja untuk kehidupan sehari menangis mereka. Apalagi bagi mereka yang penghasilan sehari cukup untuk sehari. Wow, kasihan. Kita doakan supaya apa yang dilakukan Bapak Presiden bisa direspon dengan baik. Kita doakan tidak ada penyusup, ya, karena penyusup ini berusaha untuk mengadu domba, menghancurkan dunia juga, ya, karena sedikit saja ada percikan bahaya. Karena kalau udah antar negara, wah ini susah dibendung. Kita doakan dalam nama Yesus, damai sejahtera alam melingkupi Bapak Presiden Joko Widodo, ya, beserta kedua negara yang sedang konflik. Saya melihat misi yang dilakukan oleh Bapak Jokowi mirip seperti misi juru selamat, membawa damai di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati.